Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya berada di salah satu lokasi Kampung Buah, tepatnya di Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini kita melakukan pengukuran karbon stok untuk komoditas durian. Bersama ini saya didampingi oleh Bapak Dr. Putu dari PB. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore, Pak. Dan kami bersama tim POPT di Provinsi NTB. Ada Mbak Eka, Mbak Tika, Pak Lalu, dan Pak Herman. Dan Mas Roy tentunya si ganteng. Baik, Pak Putu, langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait dengan pengukuran karbon stok khususnya komoditas durian, langsung kita aplikasi ya Pak Putu. Pertama, apa yang harus kita lakukan sampai tahap pengumpulan sampel tanah ke lapangan. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, ya. Pertama kita tentu mengidentifikasi tanaman yang sesuai, yang menjadi sampel untuk dilakukan pengukuran karbon. Kemudian ada beberapa tahapan. Tentu yang pertama kita menentukan lokasinya dengan menggunakan GPS. Jadi kita gunakan penentuan GPS, penentuan GPS. Kemudian nanti lokasi tersebut kita catat untuk kita bisa plotting ke dalam peta. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah kita melakukan pengukuran lingkar batang. Nanti akan difungsikan sebagai indikator untuk menentukan biomasa tegakan. Nah, ada dua parameter yang akan diukur. Pertama adalah lingkar batang tanaman. Kemudian yang kedua adalah tinggi tanaman. Baik, sekarang lingkar batang sudah selesai, ya, Mas Roy. Ini 24. Ya. Selanjutnya kita lihat apanya Pak? Ya, kemudian berikutnya untuk biomasa tanaman kita memerlukan parameter kedua, yaitu tinggi tanaman. Kita akan gunakan dengan teorema Pythagoras. Jadi kita mengukur pertama jarak tanaman dari pengamatan. Sebagai contoh misalkan di sini sekitar 4 meter. 4 meter sudah bisa kelihatan tajam setingginya Pak. Kita bisa melihat tajam tanaman Pak. Karena kita akan mengukur derajat atau sudut dari pengamat terhadap tajuk tanaman. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah kita menentukan jarak, kemudian kita menggunakan klinometer. Aplikasi klinometer. Ya, klinometer itu digunakan untuk mengukur sudut dari pengamat terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanamannya ya. Kita ukur dengan cara melihat dua titik di dalam klinometer itu, kemudian nanti kita arahkan sejajar atau garis lurus dengan tajuk tanaman. Ya. Pas di atas tajuknya ya Pak ya? Tepat pada pucuk tajuk tertinggi. Nah, sebagai contoh ini adalah kelihatan? Kalau ya kita lihat sini, ini adalah sekitar 41 derajat. 41 derajat. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui dengan klinometer sudutnya. Betul. Kemudian langkah berikutnya, karena kita sudah mendapatkan parameter untuk biomasa tegakan atas. Nah, berikutnya kita melakukan pengukuran atau pengambilan sampel untuk beberapa parameter dalam pengukuran stok karbon, yaitu serasah, tanaman bawah, dan tanah. Nah, untuk serasah kita menggunakan petak sampel ini yang ukurannya itu sekitar 1 x 1 meter, yang fungsinya adalah untuk mengambil atau menentukan lokasi transek di mana kita mengambil data. Nah, untuk serasah kita mengambil tanaman daun dan juga mungkin kalau ada ranting dari tanaman itu sendiri yang jatuh. Nah, itu kita asumsikan sebagai serasah. Kita masukkan ke dalam wadah yang nanti akan kita bawa ke laboratorium untuk diukur kandungan karbon dari serasah tersebut sesuai dengan jumlah yang kita ambil sampelnya. Nanti kita konversi menjadi luasan berapa kandungan karbon per hektar. Sip. Nah, kemudian sudah bersih. Ya, sudah berikutnya adalah di dalam transek yang sama juga ada tanaman bawah tadi mungkin sudah diambil. Nah, ini akan juga kita bawa ke laboratorium. Baru yang terakhir itu adalah tanah. Untuk tanah sampel. Ya, untuk tanah kita melakukan 2 kali pengukuran. Yang pertama itu adalah pengukuran di kedalaman antara 0 sampai dengan 30 cm. Dengan asumsi kedalaman tersebut merupakan daerah dengan tanah yang terganggu gitu ya, karena mungkin ada aktivitas di atas tanah tersebut, terinjak dan lain sebagainya. Nah, itu kita ambil sampel, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang nanti juga sama kita bawa ke laboratorium. Baru yang kedua
setelah tahap pertama ini selesai, 30 cm ini dulu. ya antara 0 ya. sampai dengan 30 cm. Biasanya kalau misalkan dia terlalu banyak serasa-serasa, itu harus dibersihkan dulu, Pak. Ya. Jadi dibersihkan kemudian baru diambil Baik. tanah dengan kedalaman tersebut. Selanjutnya kedalaman. Nah, baru berikutnya adalah kita gali sampai kedalaman sekitar 30 cm. Ya. Kita gunakan cangkul. Ya. Ya, kita gali tekan sampai dengan 30 cm. Ya. Oke. Siap. Rata dulu. Mungkin kita ya. Iya. Ada 30 cm. Siap. Oh, 30. Ya, mungkin sekitar ya 30 cm. Ya. Nah, kemudian kita ambil lagi sampel tanahnya di kedalaman tersebut. Nah, perlu diketahui juga pengambilan sampel tanah itu tidak harus dilakukan di dalam transek tadi, tapi bisa juga nanti kita lakukan di sekitar tanah, ditentukan agar memudahkan gitu. Jadi asumsinya bahwa pengukuran itu harus dapat dilakukan gitu ya, jangan sampai mengalami kesulitan karena ada perakaran, batuan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu kira-kira. Ya, Pak Butuh, jadi seperti itu tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pengukuran karbon stok, khususnya untuk komoditas durian di Narmada, Lombok Barat, Provinsi NTT. Salam dari Narmada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.